Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ini kita lanjut materi pembelajaran selanjutnya tentang konsep geografi. Ini merupakan materi keempat yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi secara simpelnya penjelasan dari konsep geografi itu seperti ini. Jadi dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia itu melakukan suatu perencanaan. Nah, perencanaan atau rencana ini disebut dengan konsep. Nah, konsep ini dapat berjalan dengan bagus, dengan lancar, kalau penerapan analisisnya itu dan sudut pandangnya itu tepat. Nah, sebagai contoh, jika kalian ingin membangun sebuah rumah, kalau kalian ingin rumahnya itu bagus, konsepnya harus bagus. Konsep rumahnya itu harus bagus, mulai dari bagaimana bentuk rumahnya, kemudian bagaimana bahan-bahannya. Nah, itu secara simpelnya konsep geografi ini. Jadi, ketika kita belajar tentang geografi ini, konsep geografi, nah kita akan terkait dengan prinsip geografi dan sudut pandang yang disebut dengan pendekatan geografi. Nah, ini berkaitan. Jadi secara simpelnya seperti itu ya. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah konsep lokasi. Nah, di sini bisa kalian lihat ada dua jenis gambar yang berbeda dengan fenomena yang berbeda pula. Nah, pertanyaan yang akan muncul ketika melihat gambar ini adalah, di mana sih lokasi terjadi fenomena tersebut? Nah, tentunya kita akan menjawab dengan nama tempat atau nama lokasi. Dari kedua gambar ini mungkin familiar di antara kalian karena yang gambar pertama ini, yang kejadian banjir ini ada di Gorontalo. Itu terjadi di Kabupaten Gorontalo. Dan untuk gambar kedua ini terjadi di Palu, gempa yang terjadi pada tahun 2019 kalau tidak salah. Jadi, itu maksud dari konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini terbagi atas dua. Yang pertama lokasi absolut dan yang kedua lokasi relatif. Nah, apa perbedaan dari kedua lokasi tersebut? Di sini kalian bisa lihat contohnya. Untuk lokasi absolut ada Indonesia di peta. Nah, lokasi absolut dikatakan adalah lokasi yang berdasarkan posisi koordinat lintang dan bujur astronomis yang tidak dapat diubah-ubah. Nah, contohnya bisa kalian lihat di peta ini. Indonesia berada pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan berada pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan itu tidak akan berubah karena itu memang sudah terletak pada koordinat lintang dan bujur secara astronomis. Itu lokasi absolut, lokasi yang tidak dapat diubah gitu. Nah, sedangkan jika dibandingkan dengan lokasi relatif, kalau lokasi relatif itu lokasi yang didasarkan atau dilihat dari kondisi lingkungan sekitar. Misalnya begini, ada contohnya di situ. Jadi ketika kalian ditanya, kalian posisinya di mana? Oh, saya ada di Jalan Lintang Kampus Raya nih, yang di sebelah kirinya itu ada Fakultas Ekonomi UI. Nah, itu maksudnya lokasi relatif itu dia dilihat berdasarkan lokasinya atau kondisi lingkungannya. Misalnya juga bisa kalian lihat di contoh gambar yang lokasi absolut. Kan Indonesia terletak pada posisi koordinat yang tidak bisa diubah lagi kan. Nah, kalau kita ingin mengatakan lokasi relatif Indonesia, misalnya ada yang bertanya, di mana sih letak Indonesia? Nah, kalian bisa jawab dengan lokasi absolut yang mengatakan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan seterusnya. Tapi kalian juga bisa mengatakan kalau, oh iya, Indonesia itu berada di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Pasifik dan Hindia. Nah, kalian memberikan dua jawaban yang berbeda. Kalian bisa memberikan jawaban lokasi absolut, dan kalian juga bisa memberikan jawaban dengan lokasi relatif, tergantung. Tetapi lokasinya itu tetap sama, cuman jenisnya yang berbeda, cara penyebutannya gitu. Bisa paham? Konsep kedua yang akan kita bahas adalah konsep jarak. Di sini bisa kalian lihat ada contoh gambar yang mungkin familiar di antara kalian karena mungkin kalian bisa lihat pada saat kalian buka Google Maps. Nah, jarak juga terbagi atas dua, sama dengan konsep lokasi. Nah, konsep yang pertama, konsep jarak absolut. Nah, jarak absolut itu diukur menggunakan satuan panjang. Jadi ketika kalian ditanya, jarak dari Gorontalo ke Purwokerto itu berapa? Kalian jawab, oh 88 km. Oh, berarti kalian menggunakan konsep jarak absolut. Karena kalian menjawabnya dengan satuan kilometer.
Nah, sedangkan jarak relatif itu diukur dengan mempertimbangkan rute, waktu, dan biaya. Misalnya, ketika ada yang tanya, dari Tapa ke kota Gorontalo itu dekat? Kalian jawab, iya dekat, kalau pakai motor itu dekat jaraknya. Jadi, kalian tidak menyebutkan angka dan tidak menyebutkan satuan panjang, tapi kalian tahu kalau jarak itu dekat jika ditempuh menggunakan motor. Atau bisa kalian bilang juga, oh iya dekat, DP sewa bentor cuma 20.000. Nah, itu kalian menggunakan konsep jarak relatif. Seperti itu ya. Konsep yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Nah, di sini bisa kalian lihat lagi ada perbandingan dari dua gambar. Akses jalan di kota dengan akses jalan ke Pinogu. Kalian tahu kan Pinogu? Jadi, konsep keterjangkauan ini merupakan dapat atau tidaknya atau mudah atau tidaknya lokasi ini dijangkau dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, keterjangkauan ini tergantung dari apakah jarak yang ditempuh dekat atau tidak, dan dapat diukur dari jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan atau medan yang ditempuh. Nah, contohnya, ketika kalian tinggal di Tapa kan, kemudian kalian mau ke Pinogu, meskipun jarak dari Tapa ke Pinogu itu dekat, tapi aksesibilitasnya atau mau menuju ke Pinogu itu sangat susah atau aksesibilitasnya rendah karena akses jalannya rusak seperti kalian lihat pada gambar ini. Jadi keterjangkauannya itu susah. Nah, sedangkan kalau kalian mau ke kota, misalnya dari Tapa ke kota, aksesibilitasnya tinggi. Meskipun jaraknya agak jauh dari Tapa, misalnya sekitar berapa kilometer, 20 kilometer, tapi dapat mudah dijangkau, dapat dengan mudah kalian pergi ke sana dalam waktu 20 menit dibandingkan kalian ke Pinogu yang jaraknya dekat tetapi jalannya rusak. Kalian bisa butuh berjam-jam untuk sampai ke Pinogu dibanding kalian pergi ke Gorontalo, ke kota gitu. Itu sama halnya dengan ini ada contoh kedua, daerah Pati penghasil beras dan daerah Brebes penghasil bawang merah. Kedua daerah ini tidak dapat berinteraksi apabila tidak ada transportasi yang mendukung. Nah, jadi gini ya, konsep keterjangkauan ini juga didukung oleh sarana transportasi ya. Suatu daerah tidak akan maju apabila tidak dijangkau oleh sarana transportasi. Ya sama seperti Pinogu ini. Kalian lihat bagaimana bisa di sini ada transportasi bentor kalau jalannya seperti ini. Jadi keterjangkauannya atau aksesibilitasnya itu sangat rendah. Jadi apabila suatu daerah bisa maju itu tergantung juga aksesnya atau keterjangkauannya. Jadi seperti itu ya contohnya. Konsep yang keempat adalah konsep pola. Dikatakan konsep pola itu adalah bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam maupun sosial budaya. Nah, di sini bisa kalian lihat contohnya ada kota dengan pola memusat, pola membesar, ataupun desa dengan konsep memanjang. Jadi, kegiatan-kegiatan manusia dalam memanfaatkan alam itu menimbulkan banyak fenomena. Nah, fenomena tersebut dapat bersifat fisik dan sosial budaya. Dan dengan fenomena tersebut terbentuk pola tertentu di permukaan bumi. Nah, ini bisa kalian lihat contoh-contoh dari konsep pola yang diterapkan oleh kegiatan-kegiatan manusia. Nah, selain pola kota, biasanya konsep pola itu juga terjadi pada sungai. Terkait misalnya ada pola-pola sungai rektangular, ada angular. Jadi sungai itu bukan hanya lurus saja sungainya, tapi ada yang dia bercabang seperti pohon, ada yang bercabang panjang dan sebagainya. Jadi itu sama dengan jalan juga dan bentuk lahan. Jadi itu tergantung dari kegiatan manusia juga. Jadi kegiatan manusia ini menimbulkan pola-pola di permukaan bumi. Seperti itu ya contohnya. Jadi sebagai tambahan, jadi konsep pola itu tidak hanya terbentuk dari kegiatan manusia atau interaksi manusia dengan lingkungan, tapi interaksi alam dengan alam juga. Itu kayak tadi yang Ibu contohkan sungai. Yang kelima adalah konsep morfologi. Nah, konsep morfologi ini adalah konsep yang berhubungan dengan bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Nah, contohnya bisa kalian lihat di gambar yang ditampilkan. Jadi permukaan bumi ini memiliki bentuk beragam. Ada bentuk perbukitan, lembah, gunung, daratan, dan perairan. Jadi keragaman bentuk dari permukaan bumi ini dipelajari dalam konsep geografi pada bagian konsep morfologi. Jadi morfologi ini menampilkan bentuk-bentuk permukaan bumi.
Nah, biasanya ini karena hasil proses dari alam akibat tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga dari dalam dan tenaga eksogen adalah tenaga dari luar bumi. Bentuk lahan dalam morfologi ini berpengaruh terhadap penggunaan lahan, ketebalan tanah atau ketersediaan air dan persebaran vegetasi. Nah, contohnya begini. Salah satu contohnya misalnya kalau daerah Tapa itu terletak di dataran tinggi, sedangkan kalau kota Gorontalo itu terletak di dataran rendah, seperti itu contohnya. Atau bisa juga contohnya seperti penduduk yang padat biasanya terpusat di dataran-dataran aluvial, lembah-lembah, sungai besar, dan tanah yang subur. Sedangkan kalau wilayah pegunungan tinggi, misalnya daerah gurun, daerah rawa, merupakan daerah yang sulit dijangkau dan umumnya jarang penduduknya karena penduduk lebih memilih untuk tinggal di daerah dengan tanah yang subur dibandingkan dengan daerah yang berada di daerah yang sulit untuk dijangkau. Jadi seperti itu konsep morfologi. Jadi bentuk-bentuk morfologi permukaan bumi itu ada beragam macam. Ada seperti tadi yang Ibu bilang, ada lembah, ada dataran rendah, ada bukit, ada dataran tinggi, ada gunung dan pegunungan. Jadi itu bentuk-bentuk permukaan bumi yang bisa kalian lihat contohnya di gambar yang ditampilkan. Konsep yang keenam ini adalah konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi artinya suatu pengelompokan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan seperti pemukiman, aktivitas pertanian, dan perdagangan, dan lain sebagainya. Jadi contohnya di sini bisa kalian lihat di gambar, ada contoh pengelompokan tempat tinggal. Orang-orang kaya tinggal di kawasan elit, sedangkan orang miskin tinggalnya di daerah yang kumuh. Dan ini bisa kalian lihat jenis pengelompokannya berdasarkan tingkat kekayaan. Jadi bisa kalian lihat pada gambar ini juga. Jadi ada contoh lain, misalnya kecenderungan pengelompokan tempat tinggal di kota, mereka yang berasal dari daerah yang sama. Misalnya kalau kalian berasal dari Gorontalo, kalian tinggalnya orang Gorontalo semua di situ. Yang orang Manado semua di situ. Itu termasuk dalam konsep aglomerasi. Kecenderungan untuk pengelompokan. Yang ketujuh, konsep nilai guna, yaitu konsep yang melihat kondisi geografis suatu wilayah. Apakah dia memiliki manfaat untuk kehidupan manusia. Nah, contohnya bisa kalian lihat di gambar ini. Misalnya orang Bali, tinggal di Bali dengan kondisi pantai sebagai pariwisata kan. Banyak orang atau bule-bule datang ke Bali. Ataupun orang-orang di dalam negeri yang pergi ke Bali untuk liburan. Nah, orang-orang di sana tuh memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berjualan aksesoris atau berjualan makanan. Nah, itu nilai guna suatu pantai di situ, memiliki manfaat untuk manusianya. Nah, sama juga ketika kalian tinggal di pegunungan misalnya. Nah, di pegunungan itu kan ada perkebunan teh. Nah, perkebunan teh itu dijadikan sebagai lahan atau dijadikan sebagai usaha oleh orang-orang yang tinggal di sekitar daerah pegunungan untuk menjadi petani pemetik teh, kemudian menjual teh tersebut, dan akhirnya menjadi sebuah pekerjaan untuk mereka. Nah, sama juga dengan petani, seperti itu. Misalnya di Tapa sana kan banyak sawah tuh, jadi orang-orang di sana kebanyakan mayoritasnya sebagai petani. Nah, jadi sawah di situ memiliki nilai guna terhadap kehidupan manusia di daerah tersebut. Itu contoh dari konsep nilai guna. Jadi konsep yang ke-8 adalah konsep diferensiasi area atau perbedaan tiap wilayah atau daerah. Nah, contohnya misalnya kalau daerah pantai umumnya masyarakatnya pasti adalah seorang nelayan. Dan ketika dia tinggal di pegunungan, otomatis masyarakatnya itu mayoritasnya sebagai petani. Tidak mungkin masyarakatnya tinggal di daerah pantai tapi jadi petani. Hal itu hal yang sangat tidak mungkin. Jadi itu salah satu contohnya. Kemudian bentuk-bentuk rumah juga merupakan salah satu konsep diferensiasi area. Misalnya konsep bentuk rumah di Sulawesi itu panggung, sedangkan kalau di Jawa ya tidak seperti itu. Sama dengan kalau kalian lihat di Toraja. Di Toraja itu bentuk rumahnya beda loh dengan di daerah Gorontalo. Karena itu perbedaan dari tiap daerah itu. Ada yang daerahnya desa pertanian, daerahnya desa industri, ada yang sebagai kota modern seperti Jakarta, ada yang kota budaya seperti Yogyakarta. Jadi itu perbedaan dari setiap daerah ya. Itu konsep diferensiasi area. Yang ke-9, konsep keterkaitan ruang, atau konsep keterkaitan ruang ini dikatakan sebagai konsep yang terjadi karena ada sebab akibat antar daerah.
Nah, biasanya konsep ini terjadi pada daerah yang berdekatan dan memberikan dampak atau ada yang terdampak. Nah, misalnya contohnya macet. Macet di Jakarta itu karena orang-orang pekerja yang berasal dari luar Jakarta yang tinggal di misalnya di Bogor, di Depok atau di Tangerang atau Bekasi itu menuju ke Jakarta sehingga terjadilah kemacetan. Itu yang disebut konsep keterkaitan ruang ya. Jadi ada yang terdampak, ada yang diberi dampak seperti itu. Contohnya juga kayak ini di gambar yang kedua. Nah, kekeringan dan kebanjiran di Jakarta itu tidak lepas kaitannya dengan terjadi pengalihan fungsi lahan. Pengalihan fungsi lahan itu kayak yang semula sawah dijadikan perumahan. Akhirnya terjadilah banjir, tapi di daerah yang di sebelahnya itu kekeringan. Jadi itu ada keterkaitannya dari daerah yang memberikan dampak dan daerah yang terdampak. Seperti itu ya, contohnya. Konsep yang terakhir adalah konsep interaksi dan interdependensi. Jadi konsep interaksi dan interdependensi ini merupakan hubungan timbal balik antara dua daerah atau yang lebih yang dapat menghasilkan suatu kenyataan baru, penampilan atau masalah baru. Jadi misalnya begini, ada contoh di gambar ini, ada sayur-sayuran dari desa diangkut ke kota. Nah, interaksi antara kota dan desa ini terjadi karena perbedaan potensi alam. Kan kalau di kota itu kebanyakan sudah tidak ada lagi pertanian. Jadi orang-orang kebanyakan instan. Beli buah, beli sayur kebanyakan langsung di mall. Sudah tidak lagi ke pasar. Jadi balik lagi, desa itu memproduksi bahan baku seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Sedangkan kota itu dia menghasilkan produk industri. Jadi daerah ini saling berhubungan, saling bertukaran sehingga terjadilah interaksi. Misalnya kalau di kota kan barang-barang elektroniknya itu kan cepat sekali dia update-nya. Jadi dari kota itu ke desa, membawa ke desa, misalnya teknologinya, traktor dan lain sebagainya dibawa ke desa, dan desa yang menghasilkan bahan pangan itu bahan pangannya itu dibawa ke kota untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang di kota. Jadi seperti itu. Jadi ada hubungan timbal balik dan saling bergantung. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini tentang konsep geografi, sangat menarik sekali. Jadi ketika kalian belajar konsep geografi, insya Allah kalian bisa paham. Ketika kalian bisa melihat fenomena-fenomena di sekitar kalian bisa langsung, oh ini konsep geografi yang ini, konsep geografi yang ini, seperti itu ya. Jadi insya Allah pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa membawanya sampai kalian kuliah dan kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Jika ada yang ditanya, tolong tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.